Ahok Erick Ivek, Pertamina turunkan harga BBM saat minyak dunia naik, ditulis oleh Manuel Mawengkang dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kedatangan Erick di BUMN dan Ahok di Pertamina menjadi sebuah berkat tersendiri bagi bangsa Indonesia, khususnya di dalam harga minyak untuk bahan bakar kendaraan maupun industri. Penolakan yang terjadi pada Serikat Pekerja Pertamina pun pada akhirnya tertelan oleh besarnya nama Ahok. Di tengah-tengah ketegangan antara Amerika dan Iran tentunya mempengaruhi harga minyak dunia, ternyata tidak berdampak kepada Pertamina yang ada di bawah Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama. Bukan hanya tidak berdampak kepada minyak di Indonesia, namun malah mengalami penurunan BBM. Memang secara langsung kita tidak menemukan korelasi antara penurunan harga minyak di Pertamina dengan keberadaan Erick sebagai Menteri BUMN dan Ahok sebagai Komisaris Utama. Akan tetapi pasti ada hubungan yang terkait antara keberadaan Ahok dengan penurunan harga minyak. Saya akan mencoba menelisik beberapa hubungan-hubungan yang mungkin terjadi di dalam penurunan harga minyak di Indonesia dengan keberadaan kedua petarung ini. Sudah ada beberapa pandangan yang bisa dilihat dan disimak bersama-sama. Pertama, Ahok adalah sosok yang begitu tidak toleran terhadap tindak pidana korupsi yang dikerjakan dengan nilai sekecil apapun. Dia adalah orang yang berdedikasi dan sangat saklek di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola uang-uang perusahaan baik kecil, sedang maupun besar. Pengalamannya di dunia birokrasi DKI Jakarta pun membawa sebuah kesan bahwa orang ini adalah sosok yang begitu benci terhadap korupsi. Ia sampai rela dimaki anjing demi menjaga uang rakyat. Kita tahu juga bahwa di dalam tubuh BUMN Pertamina sempat dimain-mainkan oleh para mafia yang mengeruk uang negara dari sana. Sempat ada perusahaan kecil dari Pertamina, yakni Petral, yang merupakan sarang para mafia minyak dan gas bumi. Di periode pertamanya, Presiden Joko Widodo pun mengambil langkah untuk menutup perusahaan yang merugikan negara miliaran per hari. Bayangkan saja kalau satu hari bisa korupsi sekitar 10 miliar, satu tahun sudah berapa triliun yang dibakar habis perusahaan Petral itu? Lantas, dengan ditutupnya Petral, apakah mafia Pertamina sudah musnah? Punah alias extinct? Tidak semudah itu memberantas mafia Ferguson. Keberadaan Ahok di Pertamina akan membuat para mafia-mafia yang tersisa dan yang masih bertahan di sana perlahan-lahan mulai kabur dan pudar dari tempat mereka bercokol dan menghisap uang-uang negara. Ahok seperti sebuah kotak Pandora yang terbuka dan memaparkan seluruh keadaan dan keberadaan siapa saja yang bermain di belakang Pertamina. Kedua, Erick Thohir adalah sosok yang mungkin lebih bisa dikatakan paling berpengaruh untuk membuat Pertamina menjadi lebih baik lagi. Tanpa penunjukan dari Erick Thohir, Ahok bukanlah siapa-siapa di BUMN tersebut. Dengan ditunjuknya Ahok oleh Erick Thohir, Pertamina bisa maju dan melesat lebih jauh seperti mobil balap yang diisi Pertamax Turbo. Erick melihat potensi dari Ahok yang bisa menyejahterakan para karyawannya dan tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat dan konsumen-konsumennya. Erick Thohir mengatakan bahwa berkat B30, yakni teknologi terbaru dari Indonesia yang dikelola oleh Pertamina, bahan bakar bisa di bawah harga sebelumnya. Apa sih teknologi B30 yang dimaksud? B30 adalah teknologi mencampurkan FEM 30% dengan solar 70%. FEM adalah fatty acid methyl ether. Jujur saja saya bukan orang kimia, jadi saya tidak paham penjelasan kimiawinya. Tapi menurut klaim dari Pertamina Biodiesel 30, ini membuat pengeluaran Pertamina turun 70-an triliun. Uji coba yang berhasil dari penggunaan B30 ini memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian khususnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Artinya, kedua orang ini berhasil membangun image bahwa bumi ini benar-benar menjalankan motonya, yakni membangun bangsa. Sukses terus untuk Pak Erick Thohir dan Ahok di dalam membangun bangsa ini dan memajukan perekonomian rakyat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kalian di dalam memajukan bangsa ini. Dan akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Anda tidak salah pilih Menteri BUMN. Anies Baswedan, buanglah orang itu ke tong sampah politik berikut sampah-sampahnya yang menggunung di DKI Jakarta karena banjir yang terparah sepanjang Jakarta ada. Begitulah maju-maju.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.